Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, ya ayyuhal muslimun, usi nafsi bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa alhiqna bis salihin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan kita bersyukur terhadap segala nikmat yang dicurahkan kepada kita pada sampai hari ini. Tidak putus-putusnya kita menikmati nikmat Allah SWT dalam kehidupan ini. Kemudian salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai kepada halaman 192. Yaitu alinea ketiga atau kedua. Wa qala ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa qala ta'ala. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Firman Allah SWT, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki kalbu, la yafqahuna biha, tapi mereka tidak paham dengan perantaraan kalbu. Wa arada bihi ma'ani al-imani dunal fatawa. Dan yang dimaksudkan dengan ayat tersebut adalah makna-makna iman, bukan fatwa-fatwa. Wala umri innal fiqha wal fahma fil lughati ismani bima'nan wahidin. Dan sungguh-sungguh bahwa fikih, istilah al-fiqhu wal fahmu, fikih dan faham itu secara bahasa fil lughah, secara bahasa ismani, dua kata benda, dua kata isim dengan makna yang satu atau dengan satu makna. Wa innama yatakallamu fi 'adatil isti'mali fi bihi qadiman wa hadisan. Dan dia diperbincangkan dalam kebiasaan penggunaannya baik dulu maupun sekarang. Qala ta'ala, la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallahi dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Sungguh kamu sangat takut fi sudurihim, dalam dada mereka. Sungguh kamu sangat ditakuti dalam dada mereka dari Allah SWT. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Dan demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak fikih, yang tidak berpaham. Fahala qillata khawfihim minallahi wa isti'zamihim satwatal khalqi ala qillatil fikhi
maka Allah meletakkan sedikit atau membuat alasan sedikit takutnya mereka kepada Allah, dan mereka sangat bergantung kepada Gusti Allah, sangat menganggap besar cambuk makhluk itu. Diletakkan kepada apa? Disebabkan karena sedikitnya paham. In kana zalika natijata adami al-hafzi li tafri'ati al-fatawa aw huwa natijatu adami ma dzakarnahu min al-ulum. Maka fanzur, maka perhatikan, apakah itu merupakan hasil dari memelihara furuk-furuk fatwa-fatwa tadi, ya, atau dia sebagai hasil daripada yang tidak mengamalkan apa yang kami sebutkan, ketiadaan apa yang kami sebutkan daripada ilmu tadi. Dalam paragraf ini Imam Al-Ghazali rahimahullah melanjutkan penjelasannya tentang perubahan makna fikih yang dulu digunakan untuk pengertian yang lebih umum, sekarang berubah artinya kepada pengertian yang khusus. Apa buktinya bahwa dulu itu fikih itu maknanya umum, bukan terbatas pada fatwa-fatwa tentang ahwal atau tindak laku yang nanti berhukum kepada wajib, sunat, makruh, mubah dan haram. Ya. Dalam ayat disebut lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki kalbu tapi tidak paham dengan kalbu itu. Tidak mendatangkan kepahaman dari kalbu. Dan yang dimaksudkan dengan la yafqahun itu kata fikih di situ. Itu makna iman. Jadi kalbu yang tidak mengandung atau bermuatan iman. Jadi bukan berkaitan dengan fatwa-fatwa yang nanti diberi nama dengan fikih itu. Dan dulu fikih wal paham itu sama artinya. Ya. Al-fiqhu wal fahmu itu kata-kata sinonim. Atau dalam bahasa Arab kata-kata muradif. Muradif itu dua kata yang sama artinya. Maka kata-kata al-fiqhu wal fahmu itu sama artinya, yaitu mengerti, paham. Ya. Ya, semua objek yang kita paham atau kita mengerti, itulah fikih. Jadi tidak terbatas pada satu aspek saja. Wa innama yatakallamu fi adatil isti'mal bi qadiman wa hadisan, dan sungguh-sungguh hanya itu digunakan ya dalam percakapan, ya, kata-kata al-fahmu wal fiqh itu bisa diganti atau disamakan. Sama saja penggunaannya baik dulu maupun sekarang. Kalau dari segi arti harfiahnya. Satu lagi bukti penggunaan banyak sebetulnya ayatnya yang menggunakan kata yafqahun yang bukan merujuk kepada ilmu fikih yang kita kenal sekarang.
la antum ashaddu rahmatan fi sudurihim min Allah. Kamu kata Allah Ta'ala itu lebih ditakuti, sangat ditakuti di dalam dada mereka, dalam hati mereka daripada Allah. Ya. Jadi ketika terjadi perang tanding antara kaum muslimin dan musyrik, ya, yaitu kaum munafik ahlul kitab, mereka tidak bisa atau takut kepada musuhnya, pada kaum muslimin, ya, lebih takut daripada kepada Allah SWT. Oleh sebab itu mereka berperang hanya melalui bersembunyi-sembunyi di balik tembok dan di balik benteng yang mereka buat. Ya, tidak berani turun ke lapangan medan perang. Apa sebabnya terjadi seperti itu? Zalika bi annahum qaumun la yafqahun. Karena mereka tidak paham. Nah, di sini digunakan lagi istilah fikih di sini. Ya, la yafqahun itu yafqahun itu merujuk kepada perasaan kalbu, hati. Karena dalam perang dia takut kepada manusia. Disebutkan musuh-musuh itu Anda ini lebih ditakuti oleh mereka, lebih takut daripada kepada Allah SWT di dalam perang. Nah, itu bukan karena merujuk kepada hukum-hukum jual beli, ya, bukan hukum-hukum transaksi, ya, sumpah, hukum muamalat, tidak sama sekali. Ini digunakan dengan istilah fikih, la yafqahun. Zalika bi annahum qaumun la yafqahun. Maka Allah SWT dalam ayat itu menjadikan sedikit takutnya mereka kepada Allah dan takutnya mereka kepada cambuk makhluk, yaitu dari musuh mereka, itu karena sedikit paham. Kalau mereka paham, punya ilmu, punya fikih, ya, dalam dada mereka, tentu itu mereka akan menjadi berani. Nah, apakah itu hasil daripada fatwa furu'iyat, ya, yang kecil-kecil itu, ataukah itu karena tidak adanya ilmu di dalam dada? Jadi kata-kata fikih itu merujuk kepada pengertian ilmu pada umumnya, paham pada umumnya, bukan kepada satu bidang saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ulama'u hukama'u fuqaha'u. Ulama'u hukama'u fuqaha'u. Ini sifat-sifat dari hadis yang para ulama. Jadi pada intinya ulama itu adalah para hukama. Ulama itu ilmuwan. Hukama itu para orang-orang bijak. Orang bijak. Yang itu orang-orang bijak itu yang berilmu juga. Fuqaha itu fuqaha. Orang-orang yang paham. Ya. Jadi di sini di hadis yang diriwayatkan Abu Nu'aim ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Khatib fi Tarikh, ya, dengan sanad yang baik. Ya, tapi ini untuk tausiah, untuk apa namanya, targhib wa tarhib. Ulama itu adalah hukama, fuqaha. Setidaknya situ mengandung
pengertian bahwa ulama itu adalah para hukama. Hukama itu adalah para fuqaha. Jadi pengertian fuqaha itu sama dengan ulama. Jadi orang yang alim, ya, alim dalam ilmu, dalam berbagai ilmu, tidak dibatasi dengan satu bidang ilmu. Lilladzina wafadu alaihi, bagi orang-orang yang mau wafadu alaihi, yang mengikut atau yang mengutus mereka atau menjadi mereka perwakilan. Wasu'ila Sa'ad ibnu Ibrahim Az-Zuhri rahimahullah, ayu ahli al-Madinati afqah, dan Sa'ad ibnu Ibrahim Az-Zuhri rahimahullah pernah ditanya, penduduk kota mana yang lebih faqih, yang lebih berilmu? Faqala atqahum lillahi ta'ala, faka'annahu asyara ila samratul fiqhi wat taqwa samratul ilmil batini dunal fatawa wal aqdiyah. Penduduk kota mana yang lebih faqih? Maka dijawab oleh Sa'ad, yaitu orang yang penduduk kota yang paling takwa itu adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketakwaan seseorang itu menjadi tanda bagi orang itu seorang faqih. Ya. Maka seolah-olah Sa'ad Ibnu Ibrahim mengisyaratkan kepada hasil atau buah dari fikih itu. Buah dari kepahaman itu adalah ketakwaan. Wat takwa itu adalah buah daripada ilmu batin. Bukanlah buah daripada fatwa-fatwa dan putusan-putusan hakim. Nah, sampai situ dulu. Jadi istilah fikih ini dulu merupakan istilah ilmu, sama maknanya dengan ilmu, yaitu istilah yang mencakup terutama ilmu mengenai kalbu kita, karena diisyaratkan oleh ayat-ayat dan hadis itu tadi bahwa kata-kata fikih itu merujuk kepada hal-hal yang lebih lebih spiritual, lebih rohaniyah, ya, dari ketimbang kepada hukum-hukum fikih yang biasa kita pelajari. Itulah yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam dua paragraf ini. Itu menjelaskan makna fikih yang luas. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ingin kita diskusikan, silakan. Yep.
Iya. Di Imam Al-Ghazali tidak mengkritik imam-imam. Yang dia kritik, yang dia jelaskan sini adalah perubahan makna, pergeseran makna yang dulu digunakan secara umum. Ya. Imam Syafi'i juga, Imam Mujahid itu menggunakan kata fikih bukan hanya pada fatwa-fatwanya. Ya. Imam Abu Hanifah diberi judul karyanya dengan Al-Fiqhul Akbar. Tapi isinya bukan fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah tentang yang kita pahami fikih seperti sekarang. Justru isi Al-Fiqhul Akbar itu mengenai keimanan. Bagaimana syarat-syarat keimanan. Bagaimana yang merusak keimanan kita. Bagaimana memperkuat keimanan kita. Itu semuanya ya, berisi akidah. Nah itu pemahaman fikih di masa para imam itu masih umum dia. Tidak terbatas pada fatwa-fatwa mereka. Sehingga Imam Asy-Syafi'i ketika dia mendengar sebuah ayat peringatan, ayat tentang azab menggigil dia. Nah itu termasuk fikih. Ya. Jadi Imam Ghazali tidak mengkritik para imam itu, tapi menjelaskan ada perubahan pergeseran makna istilah-istilah ilmu yang dulu digunakan secara umum, sekarang dispesifikasikan, dispesialisasikan kepada bidang tertentu. Nah, itulah yang dijelaskan di sini. Nah, supaya kita mengerti perkembangan atau sejarah perkembangan ilmu itu. Ya. Ya. Dengan kenyataan yang dilihat oleh Imam Al-Ghazali ini, ada pergeseran makna ilmu fikih itu. Maka beliau ini menganggap ini kemajuan atau dikembalikan lagi makna itu seperti yang dulu. Ini mungkin memudahkan untuk mempelajari itu. Iya, karena ada pengaruhnya, efeknya. Karena kata-kata fikih itu dispesialisasikan kepada hukum-hukum pengadilan, fatwa-fatwa, ya, yang rohnya terabaikan, yang spiritualnya terabaikan, tertinggal. Padahal itulah yang dimaksud dengan ilmu agama. Ulumuddin itu yang rohnya itu. Salat rukun 13, ya syarat dan rukunnya terpenuhi. Sah dia secara fikih yang kita pelajari sekarang, dalam istilah fikih yang sempit. Tapi belum tentu sah, atau dalam arti dia mendapat pahala. Ya. Maka unsur-unsur rohaniyah inilah yang terabai karena orang sudah sibuk mempelajari hukum itu dan hukum ini. Sehingga bagaimana kita beramal dengan ikhlas, niat dengan beramal dengan tawadhu, menghilangkan kesombongan, itu sudah terabaikan, tidak ada dipedulikan lagi. Maka orang pun berbangga-bangga atau orang memanfaatkan itu untuk mencari kehidupan duniawi ini. Jadi hilang semuanya akhirat. Nah itu dari ilmu akhirat itu
itu termasuk dalam fikih, dalam pengertian yang umum yang dulu digunakan. Nah sekarang fikih itu disudutkan kepada satu bidang, sehingga yang ini terabaikan. Maka Imam Al-Ghazali ingin menghidupkan kembali yang itu. Kalau kita salat, jangan hanya memenuhi syarat rukunnya saja untuk lepas dari kewajiban saja. Diinginkan sholat kita itu seperti yang sering kita katakan, supaya ibadat kita itu, semua ibadat kita, semua amal kita itu dia bernas, berisi dia sampai ke akhirat dan mendapat pahala sampai ke akhirat. Nah itu yang diinginkan oleh Imam Al-Ghazali. Ini di dalam rangka menghidupkan ilmu agama itu, kan judulnya Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu agama. Yang ilmu agama itu fikih itulah dalam pengertiannya yang umum, ya tidak tidak terbatas hanya kepada ilmu fikih dalam pengertian yang sekarang. Nah, ya. Nyambung itu beberapa ayat yang pernah kita dengar untuk menuju suksesnya akhirat kita harus melewati dunia yang kita harus lewati. Iya. Artinya itu dunia pun harus dilewati. Yeah. Berada di dunia. Bagaimana kaitan sukses dengan Iya. Wa batai bima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah ya segala apa yang diberikan oleh Allah kepada kita ini kampung akhirat. Jadi apa yang diberikan oleh Allah kepada kita? Segala nikmat, kehidupan, kekayaan, kemuliaan, jabatan, pangkat, kekuatan. Semua yang diberikan itu kita cari di situ kampung akhirat. Nah ini intinya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan, jangan lalai sedikit pun di dunia ini. Nasibaka, ini bukan nasib, tapi peran kedudukan kita di dunia ini untuk apa? Untuk mencari akhirat sebagai jalan ke akhirat. Jadi jangan diartikan itu seperti yang sering kita dengar dari para ustaz, cari kampung akhirat, tapi dunia juga. Itu bagaimana membaginya? Sebagian untuk akhirat, sebagian untuk dunia, itu apa maksudnya? 50% untuk akhirat, 50% untuk dunia ini. Jadi 50% kita beribadat masjid ini, nanti 50% terdiri ke naik kelab situ. Rati pula situ. Gitu jadi ini. Jangan salah paham. Jadi dunia ini adalah ajang, arena, kesempatan bagi kita untuk meraih akhirat. Nah, itulah maksudnya. Nah. Ya. Ada kisah hakim yang mau belajar kepada ahli fikih, dia minta diajarkan cara duduk yang benar. Diajarkan oleh ahli fikih itu bahwa duduk itu pasti 3 kali kali. Lalu hakim membasuhnya 4 kali. Lalu bilang ya jangan boros. Rupanya hakim ini hanya air ini aja kukatakan boros. Sementara kamu hidup dengan mewah. Rasulullah tidak pernah punya istana seperti ini. Dan sahabat-sahabatnya juga. Jadi dari mana engkau mendapatkan ini? Jadi sebenarnya umat sekarang ini berlomba-lomba juga dengan dunia itu. Jadi
Padahal dalam berbuat kita lebih macam Suruh berhemat. Berwudu aja suruh berhemat. Ya. Ya. Jadi kalau masalah harta boros. Ya. Ya itu terbalik. Kenapa? Karena unsur rohaniahnya sudah hilang. Ya. Tinggal unsur kesenangannya saja. Ya. Wudu diajarkan syarat dan rukunnya, sah dia secara fikih. Tapi apa maknanya kita membasuh muka, membasuh tangan, menyapu kepala, membasuh kaki? Nah itu unsur rohaniah. Yang bisa kita pahami, yang paham dia selalu menjaga tangan, menjaga otaknya yang ada di dalam kepala, menjaga matanya, menjaga hidungnya, menjaga mulut dan lidahnya. Nah itu makna daripada wudu bukanlah sekedar memenuhi syarat dan rukunnya. Nah, tapi lebih dari yang lebihnya itu, yang plusnya itulah yang ilmu akhirat. Termasuk fikih juga dulu, kalau sekarang tidak. Nah, karena ilmu itu sudah dispesialiskan sekecil-kecilnya, apalagi dalam kedokteran sudah rinci ahli-ahli di situ. Ada yang ahli mata, ahli jantung, ahli saraf, ahli tulang, ahli urat dan seterusnya banyak. Ya. Ya, ini tujuannya sekali lagi supaya kita ingat kembali dengan yang unsur-unsur rohaniahnya itu. Jangan kita hanya belajar sekedar fikih yang kita namakan sekarang, lupa kepada unsur-unsur rohaniahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira cukup. Mudah-mudahan ada sesuatu yang kita ambil pagi hari ini untuk mengarahkan kita supaya lebih berisi amal kita itu daripada sekedar untuk menjalankan syarat dan rukun saja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.